pemuaian dan pemanasan. Pemuaian, pemanasan, lalu terjadi hujan, berarti pendinginan, berarti terjadi penyusutan. Biasanya ada gaya tambahan yang itu harus kita perhitungkan dan harus kita tahan. Oke, untuk selanjutnya saya akan masuk ke jembatan yang ketiga, yaitu jembatan kabel eh, stay. Jembatan kabel stay adalah jembatan kabel yang tidak menggantung, jadi menarik. Oke, akan saya bukakan materinya, saya berikan dulu teorinya. Oh, kabel jembatan, jembatan PJ, jembatan 2. Nah, ada pertanyaan untuk dua jembatan sebelum saya lanjutkan? Silakan pahami, kalau ada pertanyaan silakan tanyakan. Kalau enggak, saya lanjutkan.
Ini jembatan integral itu yang kemarin saya berikan contohnya. Dan sebelum jembatan integral ini kemarin saya berikan jembatan pelengkung. Jembatan pelengkung itu ragamnya banyak, karena ada lengkungnya di atas dan ada lengkungnya di bawah. Ini jembatan integral. Ini acuannya adalah perencanaan teknik jembatan dari Kementerian PUPR, lalu perencanaan fondasi, pembebanan yang masih mengacu pada SNI 2016, dan gempa tahun 2016, dan geoteknik tahun 2017. Karena ini harus menyatu. Karena struktur atas dan bawah menyatu, ya, kita harus mengenal perilaku daripada tanahnya juga. Ini ketentuan khusus jembatan integral, yaitu jembatan integral penuh tidak menggunakan siar muai dan tidak ada perletakan. Jadi struktur yang tidak memiliki perletakan. Lalu bagaimana dengan pergerakan yang diakibatkan oleh lalu lintas dan diakibatkan oleh gempa? Ya, tentunya struktur ini akan menerima secara bersama-sama. Penggunaan integral ini sebetulnya berbahaya untuk struktur yang panjang. Karena kemungkinan akan patah retak itu selalu ada, karena ada muai dan ada menyusut. Muai itu kalau kepanasan dan menyusut itu kalau kehujanan. Itu berisiko. Titik-titik tertentu akan ada gaya tambahan, gaya tarik tekan, dan tambahan bidang momen. Sehingga harus hati-hati dalam merencanakan jembatan integral. Analisisnya dimodelkan sebagai portal, gelegar jembatan sebagai balok dan kepala jembatan sebagai kolom. Pada sistem portal, momen lapangan terjadi akibat beban, baik beban mati atau beban hidup, didistribusikan pada ujung gelegar yang menyatu dengan kepala jembatan, sehingga dapat mengurangi dimensi penampang gelegar. Jadi dengan menggunakan jembatan integral, otomatis girdernya menjadi lebih kecil. Lalu balok-baloknya atau kolomnya pasti lebih kecil. Risikonya lebih besar karena akibat memanjang dan pendeknya itu langsung ditahan oleh struktur. Dengan nyatunya sistem bangunan atas dan bangunan bawah, maka pergerakan memuai dan susut yang terjadi pada jembatan harus diakomodasi. Akomodasi oleh apa? Oleh struktur itu sendiri dan diterima oleh fondasi. Fondasi pada jembatan integral penuh harus dibuat fleksibel, ya, karena strukturnya akan bergerak memanjang memendek, sehingga dudukan dengan fondasi pun nggak bisa terjepit. Fondasi itu akan ikut bergerak, kecuali pada sistemnya ada sistem sendi. Sistem sendi itu bisa terjadi yang atasnya integral tapi ke bawahnya sendi. Itu boleh. Jadi tergantung analisanya. Coba Anda perhatikan ada dua jenis nih. Di sini sama-sama ada gelegar dan ada pilar atau kepala jembatan. Yang sebelah kiri gelegar dan kepala jembatannya menyatu, yang sebelah kanan terpisah. Kalau sistem Presta berarti ada tumpuan. Model analisis jembatan integral penuh. Integral penuh itu berarti tidak ada sendinya.
karena ada integral penuh, ada integral sebagian tergantung daripada analisa strukturnya. Jadi boleh, kita itu boleh memilih dalam sebuah analisa. Modelnya pun juga bisa kita pilih, karena kita bebas untuk menentukan mana yang menurut kita itu paling bagus. Bagus itu bagaimana? Bagus itu berarti kuat, ekonomis, dan tidak mengalami perubahan atau tidak mengalami kerusakan jika terjadi gempa, menyusut, itu tidak akan mengalami kerusakan. Selama kita bisa dan yakin, jadi ada dua, kalau merancang bangunan itu, pertama kita harus bisa merancang, membuat pradesain harus bisa. Yang kedua, yang kita buat itu harus kita yakini bahwa itu benar. Walaupun kenyataannya tidak selalu benar. Tapi kita harus yakin bahwa yang kita desain, yang kita buat pradesainnya itu adalah benar. Kalau nggak benar, ya jangan dibuat pradesain, berbahaya. Untuk itu kenapa seorang ahli jembatan itu harus diwajibkan menguasai. Menguasai apa? Ya menguasai semua ilmu. Ilmu apa? Ya dari ilmu mekanika tekniknya harus menguasai. Mektek itu harus menguasai. Karena itu ilmu fisikanya, mektek. Nah setelah itu harus menguasai material. Seorang ahli struktur harus tahu material. Kalau nggak tahu material bahaya. Bisa salah merancang materialnya. Nah, yang ketiga, harus ahli ukur. Ahli ukur itu harus bisa ngukur. Jadi tidak ngawur bikinnya ukuran itu. Keempat, harus ahli gambar. Kalau nggak bisa gambar, ya jangan jadi ahli struktur. Nah, berikutnya, baru kita harus ahli dalam bidang menghitung. Ahli beton, ahli baja, kayu, itu struktur. Nah, itu syarat-syarat menjadi seorang pembuat model. Memang tidak gampang. Membuat model jembatan tidak seperti membuat model baju. Model baju dengan biaya kecil, baju nggak bisa dipakai buang. Dan kalau jembatan, biayanya besar. Nah, jembatan itu paling enggak ya 40 miliar. Kalau hanya 2 miliar itu bukan jembatan itu. Artinya semua orang bisa dengan membuat gorong-gorong. Tapi kalau sudah lebih dari 15 miliar itu berarti sudah jembatan. 15 miliar itu kecil. Kecil, artinya jembatan kecil lah. Jembatan pendek. Model analisis jembatan integral penuh itu pertama perbedaan temperatur yang terjadi pada struktur atas dan struktur bawah. Kenapa? Ya atasnya masih kena panas, kalau bawah terlindung. Berarti kan berbeda. Dapat menimbulkan momen sekunder sehingga perlu diperhitungkan kayak angkat muai dan gaya akibat muai dan gaya akibat susul. Jadi kalau kita membuat jembatan integral, kita harus hati-hati. Materialnya harus menguasai, pemuaiannya harus menguasai, agar pemuaian timbul sebuah gaya. Gaya itu harus kita antisipasi. Seperti nanti akan ada tulangan-tulangan tambahan. Nah, kalau sub begini lebih mudah, karena sub itu otomatis ada. Yang penting kita buat modelnya, kita tentukan dimensinya, materialnya, kita kasih beban, otomatis dia menghitung. Muai susutnya tinggal kita kasih panas, panasnya berapa, terendah, tertinggi berapa, gayanya itu bukan berapa, aman atau tidak. Kalau sub itu secara otomatis. Jadi sebetulnya sub itu membuat kita itu kurang teliti. Membuat kita tidak terlalu hati-hati. Karena yakin, percaya pada softwarenya. Padahal sub itu hanya alat. Alat itu bisa benar, bisa salah, tergantung yang membuatnya. Jangan diartikan sub pasti benar enggak juga. Jangan diartikan midas menjadi benar enggak juga. Ya, dia harus hati-hati. Seseorang yang akan bekerja dengan sub, dengan midas, atau dengan sub berdesain, semua harus menguasai teorinya.
Jadi nggak bisa ahli struktur, ahli apa, AutoCAD atau ahli program atau ahli komputer menghitung jembatan dengan menggunakan midas. Nggak akan jadi. Ya. Yang bisa menjadi membuat jembatan itu kan harus tahu teorinya dulu, setelah tahu software-nya. Kalau hanya teori saja nggak laku karena pekerjaan ngitung itu juga bukan pekerjaan yang bisa dikerjakan dengan ilmu matematika tangan ya, tetapi harus dimasukkan dalam satu wahana komputer. Jadi harus menguasai. Jadi ahli struktur, yang disebut ahli struktur harus tahu model. Kalau nggak tahu model, bukan ahli. Jadi nggak bisa ahli struktur itu hanya mengandalkan, oh saya bisa menghitung. Bahaya juga. Kalau kerjaannya sedikit nggak apa-apa, hanya satu bentang. Kerjaannya 100 bentang, ada yang menyatu, ada yang tidak. Nah, orang akan kesulitan menghitungnya. Perlu diperhitungkan desain penunggangan antara ujung gelekar dengan kepala jembatan, karena mesti ada kaitannya. Sifat dan kekuatan tanah sangat mempengaruhi jenis fondasi yang akan digunakan pada jembatan integral ini. Beban yang bekerja tentunya disesuaikan dan harus dihitung hati-hati. Termasuk beban-beban tambahan yang harus kita inputkan ke dalam struktur. Lanjutan jangka panjang harus memperhitungkan pengaruh rangka dan tutut yang dalam hal ini harus dianalisa sebagai gaya tambah. Jembatan integral itu lanjutannya juga mesti mengikuti ketentuan untuk supaya tidak terjadi retak kecil-kecil, maka lanjutan tidak diperbolehkan melampaui 800. Ini yang sederhana kalau kita membuat jembatan integral hanya satu model. Jadi ini seperti apa? Ya, seperti gorong-gorong. Ini part atasnya, lalu ini part bawahnya, lalu ditahan oleh konstata pegas. Nah, di sini kalau kita hitung manual, modul geser, kekakuan vertikal dan horizontal, kekakuan putar. Prosedur perencanaan struktur jembatan integral, ya, pertama harus mulai melangkah untuk membuat model, lalu setelah keluar model dihitung bebannya, setelah kita hitung bebannya, kita tentukan dimensi-dimensinya, kita tentukan gaya jalannya, lalu kita analisis untuk pengecekan persyaratan tegangan, persyaratan lendutan. Oke, baru selesai dan dibuatkan gambar. Ini tipe-tipe jembatan integral. Ini ada tipe portal, ini tipe kolom miring. Jembatan integral itu ada jembatan integral, tetapi di sini dikasih sendi seperti di Jakarta itu di apa namanya Semanggi. Semanggi itu jembatan integral, tetapi ini dikasih sendi di sini. Ada seperti ini di Jawa Tengah, ada blok itu banyak sekali. Ini contoh-contohnya, contoh contoh analisa struktur sampai atasnya. Ini untuk strukturnya, ini data tanahnya, ini betonnya, nah itu pemodelan strukturnya. Ini pembebanannya. Kita hitung satu persatu. Kalau ini bebannya beban eh, kendaraan standar. Lalu konstanta pegas, karena jembatan integral itu harus ditahan oleh konstanta pegas, kita hitung. Ini saya yang membuat hubungan KH dan KP dengan nilai SPT ini. Jadi beberapa data yang saya kumpulkan,
hasil NSPT kita hitung konstanta pegasnya dengan konstanta pegas itu rumusnya banyak ya. Jadi saya ambil salah satu karena setiap buku yang menyusun beda rumusnya. Lalu mana yang gunakan? Ya mana yang kita gunakan ya kita yakinin aja mana. Kalau yang benar dan salah kita nggak bisa membuktikan. Jadi ini ada hubungan, kalau ini saya sendiri yang membuat hubungan antara nilai NSPT dengan nilai KP dan KH. Konsta tegas vertikal, arah ke atas ke bawah, dan berbagai arah horizontal, ke depan ke belakang, dan kiri kanan. Ternyata hasilnya berbeda. Ini rumusan kalau kita akan gunakan KV, yang atas itu KV, yang biru, jadi yang apa namanya oranye, oranye ini KV, yang biru ini KH, gitu. Ya. Nah, kemudian setelah saya ini kok hasilnya bagus gitu. Jadi konstanta pegas dengan nilai N itu berkorelasi. Ini untuk yang KV, KV itu lurus ini garisnya. KH itu agak melengkung sedikit. Sehingga parabolanya lain, kalau yang KV-nya itu pangkat 1, kalau yang KH-nya itu X-nya pangkat 1,1034. Jadi untuk selanjutnya Anda boleh menghitung atau boleh Anda gunakan grafik ini juga bisa. Karena grafik ini sahabat berdasarkan data juga. Ini contoh kalau kita menghitung jembatan integral, ini katakan kita membuat struktur gorong-gorong, ini beban lalu lintasnya, lalu ini di konstanta pegasnya, ini tekanan tanah kiri, tekanan kanan, tanah seimbang, lalu di atasnya itu ada jalan juga, berarti ada mobil, ada BDLTL, ada MR, ada PLL, ada HR, karena kalau rem itu sebenarnya 1,6 meter dari lantai berarti akan timbul MR. Nah, ketika kita menghitung jembatan integral, maka kendaraan itu dari kiri ke kanan kita jalankan. Ini input data materialnya, ini beton, ini tulang longitudinal. Betonnya minimal 30 MPa. Ini peraturan SNI tahun 2000, sorry, bukan SNI apa, SNI beton untuk jembatan. Ini minimal 30 MPa. Ini ukuran patah atas, patah bawah, dinding tepi, dinding tengah. Lalu ini load parameternya, ini kombinasi bebannya. Kombinasi beban harus mengikuti peraturan ya. Jadi di peraturan itu disebutkan Anda bisa menghitung cara ASD, low stress design, lalu bisa menghitung ada pengaruh ekstrim oleh gempa, lalu bisa menggunakan LRFD. Lalu beban-bebannya, kalau LRFD itu ada faktor yang harus kita masukkan. Ini ada di aturan pembebanan jembatan. Setelah itu harus kita hitung ledutan. Ledutan itu harus load resistant faktor massa. Ledutan itu harus allowable stress descent. Jadi kalau ledutan, maka ini harus 1. IRR, PR harus 1, tidak 1,8. Ya. Setelah itu, ini pondasi itu juga ada 2. Bisa pondasi LRFD, bisa menggunakan pondasi ASD. Biasanya kalau saya ngitung itu saya pakai ASD. Lebih yakin, tinggal nanti saya berikan safety untuk pondasinya. Tapi kalau Anda misalkan saya pakai LRFD, silahkan, kita harus hati-hati. Tidak semua jenis struktur aman terhadap LRFD. Ini hasilnya, ini gaya normalnya, ini adalah gaya
ini momennya. Nah, ini momennya, ini kayak lintangnya, ini tadi momennya. Ini lentutannya. Nah, fondasi, karena kita gunakan konsep podcast, kita cek. NSPT-nya, IU-nya adalah 87 ton. Lalu, kalau laboratorium 51,3. SF, NSPT, safety faktornya 5, kalau laboratorium 2. Maka PA 17,2 dan dayanya harus lebih besar daripada daya yang timbul 13,21. 13,21 harus cari itu 13,21. Lalu kalau menggunakan laboratorium, nah statusnya oke. 13,21. Nah, ini 9,29. Oh ini, tengah ini 13,21. Ini kekuatan start gasnya. Oke, pondasi oke. Karena kalau tidak kuat bagaimana? Ya harus kita berikan pondasi. Misalkan kita kasih tiang panjang di bawahnya, di bawah plat atau di bawah struktur jembatan integralnya. Ini hasil penuangannya. Karena kalau kita belajar ukur berarti kita tentukan penuangannya. Nah ini gambar penuangannya. Lalu kalau Anda perhatikan, ini penuangan dinding sampai penuangan tengah detailnya sama. Penuangannya sama. Kekuatannya sama. Sama atau beda? Kekuatan dinding sama kekuatan pilar. Kekuatan dinding itu berarti kan ada tekanan tanah, karena ada timbunan tanah di dinding kiri kanan. Kalau pilar enggak ada. Umumnya pilarnya ini yang tengah ini dibuat lebih tipis daripada dindingnya, umumnya. Tetapi resikonya, kalau terjadi gempa vertikal kayak di Kobe Jepang, yang tengah itu hancur. Sehingga yang tengah itu seharusnya lebih besar daripada yang pinggir. Untuk mengantisipasi terjadinya, apa namanya, terjadinya gempa. Ini macam-macam jembatannya. Nah, oke, ini tugas jembatan integral. Ini perhatikan, lebarnya 9 plus 6 berbagi 10, ini plus 6 nomor bagi 10. Oke, ini Anda kerjakan, nggak ngerti nanya, nah setelah itu Anda masukkan di, apa namanya, di komputer ya. Lalu ini jenis-jenisnya, jembatan monolit, macam-macam jenisnya. Oke, oke, Anda perhatikan. Saya kasih waktu untuk memahami dan membuatnya, itu saya kasih waktu setengah jam. Kalau setengah jam nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan ke jembatan kabel. Oke, saya kasih waktu setengah jam. Ya, ya ini di ada ini contohnya ini tadi. Nah ini loh, ini penulangannya. Ini pondasi ikuti saja ini. Ya, oke. Soalnya ini harus dibuat hisap. Kalau nggak hisap mana bisa. Oke, saya kasih waktu setengah jam.
Das. Makasih, Pak. Oke, silakan. Sudah selesai? Ayo, ini sudah hampir, udah setengah jam. Sudah atau belum?
Pak, buat dimensi profilnya bebas, Pak. Bebas, bebas. Jadi terserah Anda mau bikin berapa. Melintasi mobil. Nah, ini contohnya. Ini sudah pernah saya kirim ke Anda kan? Jadi ngikutin Belum, ini. Pak. Hah? Belum, Pak, yang itu Oh, ya. belum. Ya sudah saya Iya. kirim. Ngikutin ya. Bebannya ada. Oke, saya kirim kalau gitu. Nih, saya stop dulu, terus saya kirim. Saya kirimnya kok bisa belum kekirim ini. Dah kamu ikuti prosedurnya aja. Saya kirimnya ke WA. WA. WA, WA. Nah, mana ini grupnya kok nggak ada? Oh, ini. Nih, oke, saya kirim. Jembatan dua materi. Nah, ini saya kirim. Hmm, dari kecepatan integral.
Jembatan integral. Nah, udah ya, jembatan integral. Terus saya sekarang, udah jam 3 lagi, saya akan masuk jembatan kabel. Saya tutup ya, udah teruskan. Saya tutup, terus saya masuk, nggak tahu ini sudah saya kirim atau belum ya, jembatan kabel. Dokumennya jembatan kabel stay. Nah, ini jembatan kabel stay. Nah, ini udah saya kirim nih, jembatan kabel stay. Ini yang akan saya jelaskan, jembatan kabel stay. Oke, kita akan masuk ke jembatan kabel stay. Hmm. Nanti yang terakhir adalah jembatan pegas, jembatan suspensi. Udah saya kirim, udah siap. Saya akan jelaskan tentang jembatan kabel stay.
Halo, bagaimana mahasiswa? Kita lanjut atau gimana? Iya, Pak. Oke ya, saya lanjut untuk membahas jembatan kabel stay. Oke, Anda lihat ini. Terlihat nggak PowerPoint saya? Ini udah jam 3, sudah setengah 4 ini. Lihat, Pak. Oke ya, ini jembatan kabel stay. Ini secara teori saya jelaskan tentang struktur jembatan kabel stay itu bentuknya seperti ini. Jadi ada pilarnya bagian bawah, lalu dilanjutkan dengan pilon. Jadi pilon itu sebetulnya bagian atas, pilar bagian bawah. Cuma orang menyebutkan ya seluruhnya itu disebut pilon. Ya, nggak apa-apa, gitu. Istilahnya nama. Lalu kabel stay itu adalah menahan dek. Dek ini bisa girder, bisa rangka deknya ini. Lalu dek itu diikat dengan gunakan kabel dihubungkan ke atas dan bisa menyatu, bisa berpindah-pindah. Artinya bisa satu titik, bisa banyak titik. Ya. Jadi konsepnya itu penggunaan kabel stay itu adalah untuk menahan supaya deknya itu kuat, tidak melengkung dan kuat menerima beban. Intinya itu. Jadi sederhana konsepnya. Nah, sehingga struktur yang terbentuk ini adalah struktur pilon. Ya, oke ya, saya lanjut. Jadi kabel stay merupakan struktur gabungan antara struktur frame dengan kabel atau gabungan antara struktur frame, kabel, dan truss. Jadi ini strukturnya ada 3. Ini disebut struktur frame. Frame itu portal. Lalu frame itu gunanya adalah untuk menahan struktur deck. Nah, struktur deck ini kalau terlalu panjang, maka diperkuat dengan diikat kabel ke atas. Itu konsepnya sederhana ya. Karena ini menggunakan kabel yang lurus, tidak melengkung, maka disebut struktur kabel stay atau struktur jembatan ikat atau jembatan cancang. Ini bagian-bagian daripada strukturnya. Ini adalah struktur pilarnya di bagian bawah ini. Lalu dihubungkan dengan pilon. Bisa saja pilarnya itu dari beton, pilonnya itu dari baja. Kalau sekarang banyak yang menjadi satu, pilonnya itu terbuat dari beton dari bawah ke atas. Lalu hubungannya itu jepit, ya, karena hubungannya kan bisa sendi, bisa jepit. Kalau roll nggak boleh, yang boleh sendi sama jepit. Tapi sekarang banyak yang menggunakan jepit. Ini satu struktur. Struktur yang kedua adalah struktur main girder. Main girder ini bisa girder, bisa rangka, atau bisa rangka melintang. Jadi besar sekali jembatannya, ini ada rangka melintang, ada rangka memanjang, ada girder saja, ada box girder. Jadi yang penting struktur girder ini Anda sudah tahu bahwa tipenya banyak sekali. Lalu yang ketiga adalah struktur kabel. Kabel ini difungsikan untuk menahan supaya girder ini nggak turun, karena ini bentangnya panjang. Lalu ini hanya girder supaya nggak turun, ditahan kabel, dihubungkan ke atas.
Nah, diharapkan hubungan pada pilon itu sebanding kiri dan kanan, supaya tidak ada momen. Karena bisa saja kiri pendek, kanan panjang, sehingga terjadi momen. Nah, diharapkan supaya pilon itu ekonomis, maka kiri kanannya diusahakan sama. Jadi struktur jembatan kabel stay ini ada 3 struktur utama, yaitu struktur pilon sebagai penahan, lalu struktur main girder, itu bisa truss, bisa girder, dan yang ketiga ada struktur penahan kabel. Perilakunya berbeda. Pilon itu seperti portal, itu seperti portal 3D biasa pada bangunan gedung, bangunan sipil, sebuah portal. Lalu yang kedua struktur main girder itu ada struktur jembatannya. Ya, bisa rangka, bisa continuous beam, bisa bow girder. Nah, lalu yang ketiga struktur kabel longitudinal. Ya, kabel longitudinal ini adalah kabel yang digunakan untuk menahan dek struktur. Ya, itu kabel yang digunakan untuk menahan dek struktur. Ini kabelnya difungsikan itu hanya sebagai kabel, tidak sebagai frame. Jadi hati-hati nanti di subnya. Ini nanti kita gunakan sub. Kita akan membentuk 3 struktur, frame sebagai portal, lalu main girder bisa sebagai truss, lalu kabel hanya sebagai penarik atau tension, tidak menahan tekan. Jadi ada 3 struktur yang kita gabungkan. Ya, gitu. Oke. Jadi ini tadi saya jelaskan ada pilon, ada kabel, ya, lalu ada decknya. Oke, kita teruskan. Bagian-bagian deck atau girder. Untuk girder dan deck itu sebetulnya bisa rangka. Ya, jadi ini contohnya itu bisa concrete deck, bisa steel deck, bisa komposit. Komposit itu berarti baja, lalu lantainya beton. Kalau steel deck itu semua baja, termasuk truss baja, terus ini semua beton. Ini tipe-tipenya. Lalu ini bagian-bagian daripada kabel. Kabel itu ada 5 jenis. Ada yang disebut couple bar, itu 7 jumlahnya, diameternya 36, menggunakan steel 835 atau steel 1030. Harus baja atau kabel bermutu tinggi, sebenarnya bukan kabel, apa namanya, tulangan bermutu tinggi. Jadi ini tulangan yang bermutu tinggi. Ini ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang digabungkan jadi 1. Ini diameternya 36. Yang kedua adalah uncoupled bar. Uncoupled bar itu diameternya adalah 16, tapi jumlahnya 26. Jadi banyak. Jadi bar diameter 16 digabungkan. Ini juga tulangan bermutu tinggi. Lalu ada parallel wire, ini kabel. Diameternya 7 mili, jumlahnya 128. Ya, kabel-kabel kecil yang dijadikan 1. Lalu ada strand. Strand itu yang biasa kita gunakan untuk ini ya, untuk beton prategang. Ya, sebetulnya strand ini diameternya ada 2, 13 dan 15. Lalu jumlahnya juga macam-macam, ada 1, 3, 7, pokoknya ganjil jumlahnya. Ya, jadi kabel itu dililit ini. Ya, jadi strand. Lalu ada loket coil kabel. Nah, loket coil kabel itu lilitan kabel tapi bolak-balik. Nah, ini yang jarang digunakan. Jadi nggak pernah saya melihat ada struktur pakai loket coil kabel. Tapi seluruhnya disiapkan oleh fabrikator ini. Ini macam-macamnya kabel. Lalu ini jenis jembatan kabel stay. Ini berdasarkan layout kabel. Ya, layout kabel mempengaruhi penampilan jembatan dan cara pemasangannya. Untuk peninjauan arah melintang dan memanjang, karena ini dibuat 3D, berarti memanjang dan melintang sama.
Yang disebut single plane pada arah memanjang itu hanya satu. Jadi di tengah ini. Jadi cable stay-nya ada di tengah, deck-nya di kiri dan kanan. Ini nama single plane. Lalu ada double plane. Double plane ada dua. Cable stay-nya kiri kanan, lantainya di tengah. Lalu ada triple plane. Pinggir, tengah, dan pinggir. Jadi banyaknya plane sangat tergantung daripada besar kecilnya dan tergantung juga bentangnya. Bentangnya semakin panjang, ya tentunya butuh gaya semakin besar, berarti plane-nya harus semakin banyak. Jenis-jenis jembatan cable stay. Penenjan arah memanjang ada yang disebut sebagai hard pattern. Hard pattern itu adalah kabel disusun sejajar pada sudut yang tetap. Ya, jadi perhatikan, kabelnya itu sejajar. Ya. Gaya pada kabel lebih merata, penampilan memiliki nilai estetika yang cukup. Bentar ya.
Oke, saya lanjutkan ya. Jadi ini jenis-jenisnya. Pertama adalah kabel yang sejajar. Yang kedua adalah kabel yang terpusat. Jadi disebut sebagai pan pattern. Kalau yang sejajar berarti half pattern. Pan pattern ini adalah semua kabel dikumpulkan pada puncak pilon. Jadi satu kabelnya. Gaya horizontal akibat kabel dicek lebih kecil, dimungkinkan bentang tepi lebih kecil daripada bentang panjang karena tidak sejajar. Kalau ini kan harus sejajar ini. Jadi sama bentang kiri kanannya. Kalau ini bentang tepinya itu bisa lebih pendek daripada bentang tengah. Lalu ada jenis berikutnya adalah semi hard pattern. Jadi setengah-setengah, artinya setengah sejajar, setengah tidak. Kabelnya ini tidak sejajar, tetapi kabelnya tidak memusat. Ya, seperti ini. Jadi tadi ada tipe sejajar, ada tipe memusat, lalu tipe tengah-tengah. Lalu ada tipe asimetrik. Jadi apabila di lapangan kita dapatkah pada bentangnya yang di sungainya panjang, lalu kita masang kabelnya nggak bisa di sungai, mungkin sungainya terlalu dalam, di pegunungan gitu, maka kabel stay-nya, pilonnya tetap kita pasang di pinggir sungai, sehingga bentang sungai panjang. Nah, untuk menjaga ini, sebelahnya di daratnya kita pasang tapi lebih pendek. Ini disebut asimetris atau tidak simetris. Lalu ini adalah jenis-jenis pilonnya. Jenis-jenis pilon dari jembatan kabel stay itu berdasarkan jenis pilonnya. Ini ada single tower, ya. Single tower itu berarti satu tower tapi di tengah ini. Seperti jembatan di Bandung atau jembatan Pasopati Bandung, itu satu tower atau satu pilon adanya di tengah. Jembatan kiri dan kanan. Lalu ada double tower. Jadi double tower itu towernya ada dua, kiri dan kanan. Lalu ada frame tower. Frame tower itu yang ini, seperti Suramadu itu adalah frame tower. Lalu ada diamond tower, berarti dia yang atas mengecil, berbentuk huruf A atau berbentuk huruf seperti H, seperti ini. Oke, ini jenis-jenis pilon. Berikutnya adalah beban yang bekerja pada struktur dek dan pilon. Kalau kita perhatikan, jembatan kabel stay ini sebetulnya deknya itu persis seperti jembatan satu yang pernah kita pelajari. Jadi struktur yang tertumpu di tumpuan. Boleh sendi roll, boleh sendi-sendi, boleh jepit-jepit ya. Yang penting dua tumpuan, lalu dibebani oleh beban lalu lintas, P dan Q, ya, lalu beban truk, lalu beban rem. Nah ini seperti ini. Jadi semua jenis jembatan akan dikerjakan seperti ini. Bedanya apa? Bedanya stek ini nanti yang tidak ditahan di atas dua kepala jembatan atau pilar, tetapi ditahan oleh kabel. Jadi seperti contoh ini, Anda lihat nih, ini deknya, ya, ini kendaraannya di atas lantai, lalu struktur deknya ini ditahan oleh pilon. Lalu ada peran kabel. Beban yang bekerja apa? Ya ada beban gempa, ada beban angin, ada beban tumbukan. Oke, ini beban vertikalnya dan ini beban horizontalnya. Berikutnya, jembatan panjang adalah jembatan yang harus kita perhatikan pergerakannya atau harus kita uji getarannya. Untuk jembatan standar sampai 60 meter, ya tidak perlu uji getaran. Artinya yang kita lakukan uji hanya uji statis atau uji beban. Tetapi untuk jembatan panjang itu ada wajib uji getar. Kalau beban getaran
getaran itu ada beban getaran bebas dan beban getaran teredam. Teredam itu ada peredamnya sehingga lama-lama getarannya berhenti. Untuk getaran bebas adalah getaran yang bentar ya. Oke, perhatikan. Karena jembatan bentang panjang adalah jembatan yang uji getarnya harus dilakukan. Nah, karena ada aturannya yang di jembatan, waktu pemeriksaan jembatan, saya sudah mengajarkan batasan getaran. Jadi materinya ada di pemeriksaan jembatan. Getaran bebas adalah getaran yang tidak diakibatkan gaya luar yang bekerja pada sistem. Terjadi ketika struktur bergerak oleh kerja yang tidak tergantung waktu. Jadi terus bergetar. Ya. Nah, persamaan geraknya bahwa massa dikalikan percepatan ditambah dengan kekakuan dikalikan kecepatan itu hasilnya sama dengan nol. Artinya tidak ada kondensasi. Jadi pergerakannya selalu ada. Jadi struktur jembatan itu kalau dalam kondisi dim saja, dalam kondisi ada angin atau tidak, maka struktur akan bergerak.
hanya bisa kita lakukan dengan alat. Kalau nggak dengan alat nggak terasa. Tetapi kalau ada kendaraan lewat, ya getarannya tentunya lebih besar. Persamaan yang kedua yaitu persamaan gerak dengan redaman. Berarti hanya ditambah dengan C, kondensasi, atau ditambah dengan redaman. Jadi persamaannya adalah massa dikalikan percepatan, tergantung waktunya, ditambah kondensasi dikalikan kecepatan tergantung waktunya, ditambah dengan kekakuan dikalikan tentutan tergantung waktunya, tergantung waktu getarnya. Ya. Nah, karena di sini ada redaman, maka getaran itu tidak kontinu. Kalau tanpa redaman, terus terjadi getaran, tetapi tidak ada. Kalau ada redaman, berarti getarannya dari besar menjadi makin kecil, makin terus nggak ada. Nah, jembatan itu bagaimana? Jembatan itu kalau tanpa ada beban, sebetulnya tetap bergerak atau bergetar. Tapi setelah ada beban, tentunya akan mengalami getaran yang lebih besar. Nah, yang harus kita samakan adalah frekuensinya, ya. Frekuensinya harus kita samakan. Beban getaran. Getaran itu ada yang getaran paksa atau getaran yang dibuat, dan ada getaran yang ada terus-menerus. Kalau getaran yang dipaksa, getaran yang diberikan, seperti jembatan kabel C, kita kasih mobil, berarti dikasih mobil dipaksa bergetar oleh adanya mobil. Getaran paksa ada getaran yang diakibatkan oleh gaya luar yang bekerja pada sistem. Bisa angin, bisa gempa, bisa ledakan, bisa mobil, bisa apa saja. Sehingga persamaannya bahwa sebuah gaya untuk menggetarkan itu sama dengan mujuku. Sama dengan massa dikalikan kecepatan, ditambah kondensasi dikalikan kecepatan, ditambah dengan kekakuan dikalikan lendutan. Itu akan muncul sebuah gaya yang sangat tergantung waktu. Analisa riwayat waktu pada kasus single degree of freedom, 1 derajat kebebasan saja yang bergerak, karena derajat kebebasan itu ada 6, yaitu derajat translasinya X, Y, Z, ada derajat rotasi X, Y, Z. Jadi elemen itu bisa bergerak 6 sumbu, ya. Bisa bergetar atas bawah, kiri kanan, maju mundur, bisa memutar sumbu X, memutar sumbu Y, memutar sumbu Z, sehingga ada 6. Pada kasus dengan single degree of freedom atau 1 derajat kebebasan, bahwa sebuah gaya dalam waktu akan sama dengan massa dikalikan dengan gravitasi atau percepatan lama. R adalah vektor koefisien yang pengaruh percepatan. Ya, jadi gaya adalah min massa dikalikan R kalikan G tergantung waktu. Gerakan arah memanjang jembatan. Jadi jembatan kabel stay kalau sedang ada gempa dalam arah memanjang, karena menghitung gempa itu kan arah memanjang dan arah melintang. Kalau arah memanjang 100%, arah melintangnya yang 30, atau dibalik. Arah memanjang 30, arah melintang yang 100. Harus ditinjau dua-duanya. Perhatikan kalau pergerakan arah memanjang. Jembatan kabel stay kalau bergerak arah memanjang, ini. Perhatikan kalau pilonnya bergerak, ini, bergerak ke kanan, maka deknya akan terseret ke kanan. Kabel-kabelnya akan terseret ke kanan. Sehingga pada struktur sebelum dan sesudahnya, karena deknya kegeret, maka struktur yang menyatu akan tergeser. Sendi akan tergeser. Tapi kalau struktural tidak. Kalau strukturnya roll, ya pilonnya atau kepala jembatannya akan diem, yang tergeser ada deknya saja. Sehingga hubungan antara kabel dengan pilon menentukan besarnya deformasi pilon dan struktur arah horizontal pada saat struktur menerima beban horizontal. Gerakan arah memanjang jembatan. Nah, sekarang kita analisis pilon yang bergerak arah memanjang
defleksi yang terjadi pada jembatan kabel stay itu dipengaruhi oleh kekakuan pilon dan juga dipengaruhi kekakuan gider. Jadi bisa saja pilonnya nggak bergerak, tapi gidernya melendutnya kiri kanan ya. Jelas ujung daripada pilonnya akan bergeser. Delta I-nya mengalami pergerakan. Jadi delta I itu dipengaruhi oleh pergerakan pilon dan pergerakan daripada kabelnya. Hubungan antara pilon dengan kabel. Hubungan pilon dengan kabel itu ada 3 jenis, yaitu hubungan putar, berarti kabelnya itu ditaruh di atas pilon, lalu di atas pilon itu diberikan sebuah penggeser, kalau ini ada penggesernya, kalau ini frotasi di sini, kalau ini bergeser, kabel cross, kabel group, ini bergeser, bisa bergerak kalau ini ada rodanya. Ini disebut hubungan putar. Jadi hubungan antara kabel dengan pilon mempengaruhi kinerja jembatan kabel. Lalu yang kedua hubungan geser. Atasnya tetap, tapi di bawahnya ada rollnya yang bisa bergeser kiri kanan. Yang ketiga adalah hubungan sendi, ini diikat saja. Yang ada sekarang ini setiap jembatan kabel stay yang pernah saya lihat di Indonesia, itu selalu digunakan hubungan sendi. Jadi di sini nanti dipasang sebuah pengunci, ada bloknya, karena bisa ditarik kabelnya. Kalau ini kan kabelnya lurus, ini juga lurus. Hubungan putar dan geser, kabelnya nggak bisa dikunci. Ini saya pernah melakukan penelitian terhadap hubungan ini, ya, dengan membuat model uji gempa dulu ini waktu saya S2 di struktur ini saya membuat meja getarnya, lalu saya membuat struk kabelnya, lalu saya membuat hubungannya antara pilon dengan kabel. Nah, gambar A, kabel diletakkan menerus di atas pelana yang berfungsi sebagai roda. Ini disebut hubungan putar. Yang gambar B, kabel diletakkan menerus di atas pelana beroda yang dapat bergerak arah memanjang, hubungan geser. Lalu gambar C, kabel tidak menerus, kedua ujung kabel terkait pada pilon yang berfungsi sebagai sendi. Nah, ini hubungan antar pilon. Ini pada sistem jembatan kabel stay, ini dihubungkan, ini pengikat-pengikatnya. Hubungan antara dek dengan kabel, ini ada bagian bawah, ini kabelnya. Oke, kami kira cukup. Lalu nanti akan saya berikan contoh bagaimana kita menghitung jembatan kabel stay dengan menggunakan software. Bentar, ini udah jam 4. Kira-kira waktunya